Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan kewirausahaan atau dasar-dasar kewirausahaan pada mata kuliah pengantar bisnis. Adapun yang menjadi pokok bahasan kita pada minggu ini adalah konsep pembentukan kewirausahaan, kemudian ada teori kewirausahaan, ada definisi dan disiplin ilmu kewirausahaan, kemudian objek studi kewirausahaan, nilai-nilai hakiki kewirausahaan, ada topologi wirausaha, keuntungan dan kerugian berwirausaha, serta fungsi dari kewirausahaan itu sendiri. Nah, jika kita melihat konsep pembentukan kewirausahaan, itu ada di sini disebutkan atau tertulis pada tahun 1000 sampai tahun 2020 gitu ya. Oke, nah itu bisa kita lihat perpindahan atau pergeseran kekuasaan, di mana pada tahun 1000 itu kekuasaan berada di tangan kaum rohaniawan atau agama ya, yang secara kebetulan adalah orang-orang yang mampu membaca dan menulis. Nah, bergeser di tahun 1455 ya, kekuasaan bergeser dari agama ke politik. Nah, penemuan mesin cetak yang memungkinkan pengetahuan dapat disebarluaskan kepada lebih banyak orang. Nah, pada tahun 1555 itu politisi mulai lebih berkuasa dan mempertahankan kekuasaan itu. Dan akhirnya dibangunlah yang namanya birokrasi ya. Nah, tahun 1970, nah ini sudah dimasuk tahun abad ke-19 ya. Nah, kekuasaan bergeser perlahan dari politik ke ekonomi. Jadi, penemuan microchip memungkinkan informasi lebih menyebar pada kelompok-kelompok yang lebih besar. Nah, jadi pada tahun 1995 ekonomi menjadi sangat penting. Jadi sehingga menjadi penyebab jatuhnya pimpinan politis ya. Nah, di tahun 2020 ya, keseimbangan kekuasaan bergeser dari birokrasi menjadi kewirausahaan. Nah, ini salah satu contoh ya, bahwa Bill Gates itu dipilih menjadi orang paling berkuasa di Inggris ya. Nah, ini kita bisa lihat dari birokrasi ke kewirausahaan. Nah, baik, berikutnya adalah pengertiannya gitu ya. Jadi ada di sini entrepreneurial itu artinya berwirausaha, entrepreneur itu adalah wirausaha, sedangkan entrepreneurship itu adalah kewirausahaan. Nah, jadi terminologinya adalah kewirausahaan itu adalah bahwa wira itu dari istilah Sanskerta yang artinya pribadi unggul atau berani gitu ya. Nah, jadi entrepreneurship dari bahasa Prancis yang berarti go between atau perantara ya. Nah, ini yang dimaksud dengan kewirausahaan. Jadi, entrepreneur gitu ya adalah orang yang mempunyai atau menerima ide-idenya yang memilihnya untuk direalisasikan dalam realita bisnis ya. Nah, sedangkan entrepreneur itu adalah orang yang mengambil tanggung jawab untuk menciptakan inovasi dalam suatu organisasi, atau sama dengan seseorang entrepreneur di dalam sebuah organisasi yang telah ada. Nah, sedangkan entrepreneurship itu adalah kebiasaan mengembangkan bisnis baru di dalam struktur organisasi yang ada ya. Ini menurut Stoner tahun 1995. Nah, contoh penciptaan ide umpan udang dengan bahan polimer. Nah, itu kan kebiasaan baru ya, yang sudah ada di dalam sebuah sistem organisasi. Nah, berikut ada beberapa teori-teori dalam kewirausahaan ya. Ada teori ekonomi, sosioantropologi, psikologi, dan teori perilaku ya. Oke. Nah, teori ekonomi di sini adalah teori yang mengutamakan pada peluang usaha adalah dasar dari teori ekonomi tersebut gitu ya. Nah, di mana wirausaha akan muncul dan berkembang apabila ada peluang ekonomi. Ya, ini menurut
Catilonia ya, tahun 1725. Sedangkan teori sosiologi antropologi ya, ini teori yang mendasarkan atas anggapan peluang. Jadi di mana di sini dikatakan bahwa teori ini adalah mencoba menerangkan mengapa berbagai bentuk kelompok sosial budaya menunjukkan tanggapan yang berbeda terhadap peluang usaha. Nah, jadi sosiologi ini teori sosioantropologi ini itu diawali dari buku dari Max Weber yang berjudul The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism ya. Nah, sedangkan antropologi itu ditemukan ras atau suku tertentu yang mempunyai tanggapan yang lebih cepat dibanding dengan ras atau suku lain. Nah, teori psikologi itu adalah motif sosial dari David McClelland tahun 1960 ya, di mana setiap perilaku didasarkan untuk mencapai tujuan yang didorong oleh adanya kebutuhan, yaitu ada 3 kebutuhan manusia ya. Kebutuhan need for achievement, need for affiliation, dan need for power ya. Orang yang mengejar karir sebagai wirausahaan mempunyai kebutuhan berprestasi yang lebih tinggi. Nah, sedangkan teori perilaku ya dari Peter Drucker ya, Drucker itu teori yang mengutamakan hubungan antara perilaku wirausaha dengan hasilnya. Nah, di sini dia mencoba memahami pola perilaku wirausaha ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan dapat dipelajari dan dikuasai karena kewirausahaan adalah pilihan karir ya. Nah, sesuai teori perilaku yang dibuat oleh Peter Drucker ya. Nah, dengan teori ini dapat menggugurkan mitos yang berkembang bahwa bangsa Indonesia tidak dapat menjadi manajer yang berhasil dan tidak dapat berwirausaha yang berhasil. Artinya itu dapat dipatahkan gitu ya. Oke, nah, namun demikian memang diakui bahwa memang ada beberapa orang yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat menjadi wirausahawannya. Jadi tidak dapat dipungkiri gitu ya. Oke. Nah, secara umum gitu ya, bahwa definisi kewirausahaan itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, kemudian mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan ya. Ya, jadi ini menurut Geoffrey G. Meredith dan kawan-kawan itu tahun 2000 ya. Nah, itu yang dimaksud dengan definisi kewirausahaan. Nah, dalam konteks manajemen gitu ya, di dalam Marzuki Usman ya, dikatakan bahwa seorang yang memiliki kemampuan dalam menggunakan sumber daya seperti finansial gitu ya, bahan mentah dan tenaga kerja untuk menghasilkan satu produk baru, bisnis baru, proses produksi atau pengembangan organisasi usaha. Nah, itu dalam konteks manajemen ya. Nah, kemudian wirausaha jadi secara umum ya dapat disimpulkan bahwa mereka yang melakukan upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Jadi kata kuncinya di sini ada 2, ada kreatif dan ada inovatif ya. Bagaimana mengembangkan ide-ide yang dimiliki untuk menemukan peluang dalam rangka tujuannya apa? Perbaikan hidup ya. Itu kata kunci dari kewirausahaan. Nah, kewirausahaan sendiri itu menurut Peter Drucker ya tahun 1985 bahwa itu suatu semangat, kemudian kemampuan sikap perilaku individu dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, kemudian menciptakan, menerapkan cara kerja teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, ini menurut Peter Drucker ya. Nah, menurut Hilary Specter ya,
itu dikatakan bahwa proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan risiko ya, serta menerima balas jasa. Nah, kepuasan dan kebebasan pribadi itu yang dimaksud dengan kewirausahaan. Begitu juga dalam menurut David A. Ray dalam bukunya The Fast Focused Entrepreneur yang mempresentasikan bahwa kewirausahaan sebagai pengetahuan terapan dari konsep dan teknik manajerial yang disertai resiko dalam mentransformasi sumber daya menjadi output yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Nah, begitu juga dalam Inpres ya, Instruksi Presiden nomor 4 tahun 95 tentang gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan, itu bahwa kewirausahaan itu ialah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan seseorang dalam menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan lebih baik dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Nah, wirausahaan di sini adalah seorang katalisator ya. Oke. Mereka adalah orang-orang yang melakukan tindakan sehingga suatu gagasan bisa terwujud menjadi suatu kenyataan gitu ya. Nah, mereka menggunakan kreativitasnya untuk senantiasa melakukan pengembangan dan yang berkesinambungan. Nah, ini beberapa definisi terkait dengan wirausaha ya. Ini ada beberapa menurut Big Graph ya. Menurut Big Graph. Nah, sedangkan disiplin ilmu kewirausahaan itu ialah ilmu kewirausahaan itu adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang mungkin akan dihadapi. Nah, menurut Prawirokusumo, pendidikan kewirausahaan telah diajarkan sebagai ilmu yang independen. Itu dikarenakan yang pertama bahwa kewirausahaan berisi body of knowledge ya, pengetahuan yang utuh dan nyata, yaitu ada teori, ada konsep dan ada metode ilmiah yang ada di dalamnya. Kemudian kewirausahaan memiliki dua konsep, yaitu posisi venture startup dan venture growth ya. Kemudian kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek tersendiri ya, yaitu menciptakan sesuatu yang baru dan juga berbeda. Kewirausahaan merupakan alat untuk menciptakan pemerataan usaha dan pemerataan pendapatan. Nah, objek studi kewirausahaan itu adalah kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha, kemudian kemampuan memotivasi diri, kemampuan untuk berinisiatif, kemampuan untuk berinovasi, kemampuan untuk membentuk modal uang dan barang modal, kemampuan mental yang dilandasi agama tentunya ya, dan kemampuan untuk membiasakan diri dalam mengambil hikmah pengalaman baik maupun yang menyakitkan. Nah, adapun nilai-nilai hakiki kewirausahaan, nah ini Jahya ya membagi nilai-nilai kewirausahaan ke dalam dua dimensi nilai yang berpasangan, yaitu pasangan yang pertama adalah pasangan sistem nilai kewirausahaan yang berorientasi materi dan berorientasi non materi. Sedangkan yang kedua adalah nilai-nilai yang berorientasi pada kemajuan dan nilai-nilai kebiasaan ya. Nah, tipologi wirausaha itu menurut William tahun 1961 itu ada 4, ada inovatif entrepreneur, inisiatif entrepreneur, Fabian entrepreneur, dan drone entrepreneur ya. Jadi ada 4, berikut beberapa penjelasannya. Jadi ada inovatif dan inisiatif itu jika inovatif maka agresif, kemudian yang kedua adalah mampu menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang berubah. Sedangkan inisiatif bahwa wirausahaan yang cepat melakukan peniruan terhadap inovasi yang berhasil dibuat oleh para wirausahaan inovator. Kemudian ada Fabian dan drone.
Pabion ini wirausaha yang sangat berhati-hati, kemudian bersikap skeptik ya. Kemudian melakukan peniruan apabila jelas-jelas menguntungkan ya. Nah, ini. Drone itu adalah wirausaha yang suka menolak kesempatan untuk mengubah hal yang sudah ada, kemudian sikap tersebut merugikan di masa yang akan datang. Nah, berikut adalah ciri-ciri wirausahaan yang sukses ya. Ini ada beberapa ciri-cirinya. Yang tangga paling atas itu adalah pintar dalam berkomunikasi. Kemudian ada dorongan dan ambisi, dipengaruhi juga oleh College of Education atau pendidikan. Kemudian membuat keputusan. Kemudian self confident ya, atau keyakinan diri. Kemudian penampilan yang baik atau penampilan yang menarik juga mempengaruhi gitu ya. Kemudian mencapai tujuan dengan menggunakan orang lain ya. Nah, sesuai dengan ilmu manajemen dan kemauan bekerja keras ya. Jadi capacity for hard work. Nah, ini yang menjadi ciri dari wirausahaan yang sukses ya. Nah, menurut David McLaren ya, ada 9 karakteristik wirausaha. Nah, di sini ada yang pertama itu adalah dorongan berprestasi, kemudian yang kedua itu bekerja keras, yang ketiga memperhatikan kualitas ya, yang keempat itu bertanggung jawab, yang kelima itu berorientasi pada imbalan, yang keenam itu adalah optimis, yang ketujuh adalah berorientasi pada hasil karya yang baik, yang kedelapan mampu mengorganisasikan, dan yang kesembilan adalah berorientasi pada uang. Nah, ini 9 macam karakteristik wirausaha menurut David McLaren ya. Nah, sedangkan menurut Geoffrey J. Meredith ya, tahun 1996 dalam bukunya di halaman 5 dan 6 bahwa ada 6 ciri dan watak dari kewirausahaan gitu ya. Ada percaya diri untuk ciri-cirinya ya, percaya diri, kemudian berorientasi pada tugas dan hasil, pengambilan risiko, kepemimpinan, keorisinilan, dan berorientasi ke masa depan. Nah, ini beberapa poin ya yang disampaikan oleh Geoffrey J. Meredith ya. Nah, berikut keuntungan dan kerugian berwirausaha ya. Nah, jika dilihat di sini sama menurut Geoffrey J. Meredith bahwa keuntungannya adalah kesempatan untuk mengontrol jalan hidup sendiri dengan imbalan kepemilikan yang diperoleh dari kemerdekaan untuk mengambil keputusan dan risiko yang sudah ada gitu ya. Kemudian yang kedua, kesempatan menggunakan kemampuan dan potensi diri secara penuh dan aktualita diri untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Kemudian yang ketiga adalah kesempatan untuk meraih keuntungan yang tak terhingga dan masa depan yang lebih baik dengan waktu yang relatif lebih singkat. Nah, kemudian yang keempat adalah kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan lapangan kerja dan pengabdian serta memperoleh pengakuan. Nah, sedangkan kerugian berwirausaha itu tidak ada kepastian pendapatan ya. Kemudian resiko kehilangan modal atau aset atau investasi ya. Kemudian meninggalkan zona kemapanan. Nah, karena berwirausaha ini akan meninggalkan zona kemapanan ya. Nah, yang terakhir itu terkait dengan fungsi kewirausahaan ya. Jadi ada fungsi makro bahwa wirausaha berperan sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian suatu bangsa. Nah, ini berikut adalah peranannya dalam perekonomian nasional. Ya, jadi usaha kecil itu tentunya akan memperkokoh perekonomian nasional yang berperan sebagai fungsi pemasok, fungsi produksi, dan fungsi penyalur dan pemasar bagi hasil produk-produk industri besar ya. Kemudian usaha kecil juga dapat meningkatkan efisiensi ekonomi khususnya dalam menyerap sumber daya yang ada. Dan juga usaha kecil yang dipandang sebagai sarana pendistribusian pendapatan nasional, alat pemerataan dalam berusaha, dan pemerataan dalam pendapatan. Nah, sedangkan fungsi mikro ya sesuai dengan Marzuki Usman ya tahun 1997. Jadi secara umum wirausaha itu adalah
yang menciptakan nilai barang dan jasa di pasar melalui proses pengkombinasian sumber daya dengan cara-cara baru yang berbeda untuk dapat bersaing ya. Nilai tambah tersebut dapat diciptakan melalui ya tadi ada yang pertama tentunya pengembangan teknologi baru ya. Kemudian yang kedua penemuan pengetahuan baru. Yang ketiga adalah perbaikan produk dan jasa yang sudah ada. Dan yang keempat adalah penemuan cara-cara yang berbeda untuk menyediakan barang dan jasa dengan jumlah yang lebih banyak dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit ya. Nah, baik ini akhir ya dari penjelasan terkait dengan kewirausahaan ya. Saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Tetap selalu jaga kesehatan dan saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.